Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio yang diampu oleh Ibu Dewi Cayani Pangestuti SMM, kelompok 6 ingin menjelaskan materi mengenai bond setting and valuation. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fauzi Bagasaputra dengan NIM 2010 111098. Saya Almatis Diana Widya dengan NIM 2010 111091. Saya Isyad Muzaffar dengan NIM 2010 111106. Oke, boleh next. Di sini yang pertama ada definisi obligasi. Obligasi menurut Houston dan Brigham menjelaskan bahwa obligasi atau bond merupakan suatu kontrak jangka panjang antara pihak yang meminjamkan sejumlah dana atau pemegang obligasi dengan peminjam yang setuju untuk membayarkan bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu. Next. Selanjutnya ada karakteristik dari obligasi. Yang pertama nilai pari atau par value, cerminan dari jumlah uang yang dipinjam oleh sebuah perusahaan yang perlu dibayarkan kembali saat tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yang kedua ada ketentuan penebusan atau call provision. Di sini ketentuan penebusan merupakan ketentuan yang berada dalam kontrak penerbitan obligasi yang memuat persyaratan yang telah ditentukan apabila perusahaan ingin menebus obligasi atau melunasi obligasi. Next. Selanjutnya ada tingkat bunga kupon atau kupon interest rate. Di sini tingkat bunga kupon merupakan hasil dari pembayaran kupon tahunan yang dibagi nilai parinya. Pembayaran kupon atau kupon payment merupakan jumlah bunga yang harus dibayarkan setiap tahunnya yang ditentukan pada saat penerbitan obligasi dan berlaku sepanjang umur obligasi tersebut. Di sini ada 4 jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi dengan nilai tingkat bunga tetap atau fixed rate bond yang merupakan jenis obligasi yang tingkat bunganya memiliki besaran yang sama selama masa umur obligasi berlaku. Yang kedua ada obligasi dengan nilai tingkat bunga mengambang atau floating rate bond yang merupakan jenis obligasi dengan bunga yang mengalami fluktuasi selama adanya perubahan tingkat bunga tahunan yang dinyatakan pada suatu obligasi. Yang ketiga ada obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond, merupakan obligasi tanpa nilai tingkat bunga yang dinyatakan pada suatu obligasi. Yang terakhir di sini ada obligasi diskon emisi awal atau original issue discount OID bond, yang merupakan jenis obligasi yang sejak awal ditawarkan pada harga yang berada di bawah dari nilai parinya. Next. Terus ada tanggal jatuh tempo. Di sini tanggal jatuh tempo merupakan obligasi memiliki tanggal jatuh tempo di mana peminjam harus melunasi nilai pari yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada dana pelunasan. Ketentuan dana pelunasan atau sinking fund provision merupakan ketentuan dalam sebuah kontrak obligasi yang meminta perusahaan untuk melunasi obligasi setiap tahunnya. Next. Karakteristik obligasi yang lain juga ada fitur lain. Yang pertama obligasi konversi atau convertible bond. Di sini obligasi dapat ditukar berdasarkan opsi pemegang surat obligas dengan saham perusahaan dan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada waran atau opsi jangka panjang untuk melakukan pembelian saham biasa pada jumlah tertentu pada harga yang telah ditentukan. Selanjutnya ada portable bond, obligasi yang memiliki ketentuan yang memungkinkan pihak investor untuk menjual kembali obligasi yang dimiliki pada perusahaan sebelum tanggal jatuh temponya dengan harga yang sebelumnya sudah ditentukan. Next. Selanjutnya ada obligasi pendapatan atau income bond, adalah obligasi yang hanya membayarkan bunga jika perusahaan memiliki laba untuk membayarnya. Terakhir ada obligasi terindeks atau daya beli, index purchasing power bond. Di sini obligasi yang dalam pembayaran bunganya didasari pada indeks sehingga melindungi pemegang suratnya apabila terjadi inflasi. Di sini ada bond rating atau pemeringkatan. Bond rating merupakan suatu tingkat pengukuran kualitas dan sebuah obligasi. Tujuan dilakukannya proses rating adalah untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja perusahaan kepada calon investor. Next. Nah, di sini ada pemeringkatan perusahaan terkait kemampuan dalam membayar yang dipublish sama Pepindo. Di sini ada AAA yang memiliki kemampuan dalam membayar itu superior, kemudian ada ID AA dengan kemampuan
kemampuan sangat kuat, lalu ada ide A dengan kemampuan kuat, lalu ada ide triple B dengan kemampuan yang cukup kuat, lalu ada ide double B yang memiliki kemampuan untuk membayar itu agak lemah, dan ide B dengan kemampuan lemah. Selanjutnya ada ide triple C yang rentan untuk tidak memenuhi, dan ide D yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Next. Di sini ada bond risk. Yang pertama ada risiko pilihan. Yang kedua ada risiko pasar atau tingkat bunga, ada risiko default, ada risiko likuiditas, risiko diversifikasi, risiko obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo, dan risiko event. Oke, selanjutnya di sini ada mekanisme pasar obligasi. Nah, definisinya, perdagangan pasar obligasi serta suku atau obligasi syariah diperdagangkan melalui bursa dengan sistem FIDS. Nah, sebelumnya tahu FIDS itu apa nggak sih? Jadi FIDS itu kepanjangan dari Fixed Income Trading System, merupakan perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa AB sekaligus menjadi anggota clearing KPEI. Dalam kegiatan transaksi melalui FIDS, anggota bursa bertanggung jawab kepada kepentingan transaksi, baik untuk nasabah maupun untuk kepentingan sendiri. Boleh di next. Nah, FIDS atau Fixed Income Trading System FIDS adalah sistem perdagangan obligasi dan suku yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, transaksi dalam FIDS terintegrasi dalam sistem perdagangan clearing dan penyelesaiannya. Sistem FIDS menggunakan metode remote access dari masing-masing kantor anggota bursa. Nah, dari metode remote access ini dapat memberikan pelayanan jual ataupun beli kepada nasabah secara efisien. Next. Di sini terdapat dua segmen pasar di bursa. Yang pertama ada pasar regular outright dan ada pasar negosiasi. Untuk definisi dari pasar regular outright adalah mekanisme perdagangan berkesinambungan secara anonim atau anonymous continuous auction dengan metode pembentukan harga yang diambil atas prioritas harga dan waktu. Nah, untuk pasar negosiasi, fasilitas untuk anggota bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi sesama anggota bursa ataupun dengan pihak lain. Next. Oke, di sini ada penyelesaian transaksi. Untuk segmen pasar regular outright, itu waktu penyelesaian transaksinya itu hari perdagangan kedua setelah transaksi T+2. Kalau misalkan untuk negotiated, itu berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Nah, T+2 itu maksudnya apa? Jadi T+2 ini penyerahan efek nih oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli yang dilakukan di hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Nah, untuk jam perdagangan dari utang dan suku melalui FIDS ini ada di hari Senin sampai Jumat. Untuk sesi pertamanya itu jam 9 sampai jam setengah 12 waktu sistem FIDS. Dan untuk sesi 2-nya itu jam setengah 2 sampai jam 3 waktu sistem FIDS. Boleh next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bond yields yang terbagi menjadi dua, yaitu nominal yields obligasi dan current yield. Boleh di next. Nominal yields obligasi adalah penghasilan kupon bunga tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Nah, kupon tersebut akan diterima secara terus-menerus sampai jatuh tempo, dan pada tanggal akhir jatuh tempo akan diterima sejumlah investasi sebesar nilai nominalnya. Dan untuk rumusnya dirumuskan yaitu penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Selanjutnya ada current yield obligasi. Current yield merupakan imbal hasil yang diperoleh selama 1 tahun dengan menghitung tingkat penghasilan bunga tahunan kupon dibagi dengan harga pasar obligasi. Untuk rumusnya yaitu penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Oke, selanjutnya ada bond valuation atau penilaian dari obligasi. Nah, pengertiannya itu suatu cara untuk dapat menentukan sebuah nilai wajar teoritis atau yang biasa disebut juga nilai pari dari suatu obligasi tertentu.
Nah, karakteristik dari bond valuation itu ada 3. Yang pertama ada tingkat kupon. Nah, tingkat kupon ini adalah suatu yang harus dibayarkan kepada setiap pemegang obligasi dalam setiap 6 bulan. Dan tingkat bunga ini juga merupakan pengembalian tetap yang harus diberikan kepada para investor hingga tenggat waktu yang sudah disepakati. Lalu yang kedua ada tanggal jatuh tempo. Nah, dalam obligasi ini tentunya memiliki jatuh tempo atau masa tenggat waktu, mulai dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika obligasi sudah di waktu jatuh tempo, maka penerbit obligasi harus membayar lagi nilai nominal kepada para pihak-pihak investor. Lalu yang ketiga ada harga saat ini. Nah, nilai obligasi yang ditawarkan cenderung akan terus berpengaruh kepada tingkat suku bunga sekarang. Sehingga para investor bisa membeli obligasi dengan harga par atau harga di bawah par maupun harga di atas par. Nah, lalu ada 2 jenis penilaian obligasi. Yang pertama ada obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate. Itu adalah suatu jenis obligasi yang membayarkan kupon obligasi dengan nilai persentase yang tetap pada jangka waktu yang sudah disepakati dan dihitung mulai dari nilai nominal obligasi. Lalu obligasi tanpa bunga atau zero coupon bonds yaitu jenis obligasi yang tidak adanya pembayaran bunga secara berkala atau bisa juga disebut sebagai tanpa kupon. Jadi obligasi ini diperjualbelikan menggunakan harga diskonto dari nilai par sehingga pihak investor obligasi bisa menerima pembayaran penuh pada saat masa jatuh tempo obligasi. Nah, lalu ada duration measurement atau alat ukur untuk mengukur suatu durasi obligasi yang terbagi menjadi 2, yaitu table price value of basis point atau disingkat TVBP. Ini digunakan untuk dapat mengukur suatu persentase perubahan pada harga jika yang diinginkan berubah. Dan TVBP ini juga mengartikan bahwa tingkat perubahan harga dalam mata uang dolar dapat dinyatakan sebagai nilai mutlak dari suatu perubahan harga. Lalu yang kedua ada menggunakan durasi. Durasi adalah jumlah hasil rata-rata dari waktu kepada jumlah semua arus kas obligasi. Nah, konsep durasi ini juga dikembangkan guna menggabungkan masa tenggat dan kupon yang nantinya bisa dipakai untuk menjadi alat ukur sensitivitas harga obligasi yang lebih tepat bila dibandingkan dengan masa jatuh tempo. Nah, durasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada durasi maca ulai. Nah, durasi maca ulai ini adalah suatu jumlah rata-rata tahunan dari semua arus kas yang diterima oleh para investor obligasi, mulai itu dari arus kas yang berwujud kupon maupun arus kas dari pelunasan nilai pokok obligasi. Nah, berikut ada rumus dari durasi maca ulai. Lalu ada durasi termodifikasi. Nah, durasi termodifikasi ini adalah durasi yang sudah disesuaikan dengan versi durasi maca ulai yang dapat membuat perubahan yield menjadi jatuh tempo. Nah, berikut juga ada rumus dari durasi termodifikasi. Selanjutnya akan membahas kasus-kasus dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, nah di sini ada kasus pertama dari nominal yield. Itu yang pertama, jika seseorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta dan mempunyai tingkat kupon 10%. Berapa nominal yield obligasi tersebut? Jadi di sini diketahui rumusnya itu CT sama dengan K dikali N. Nah, CT-nya itu dengan keterangan penghasilan bunga tahunan bunga kupon, K-nya itu adalah tingkat kupon persen. Nah, berarti kan CT itu kan K kali N, berarti K-nya itu adalah 10% dikali 1 juta dari nilai nominalnya sama dengan 100.000. Maka dari itu, karena ditanya nominal yield. Jadi dirumuskan nominal yield itu
CT dibagi N, yaitu 100.000 dibagi 1 juta, dengan hasil 0,1 atau sama dengan 10%. Jadi tingkat nominal yield dari obligasi tersebut adalah 10%. Selanjutnya, di sini ada contoh soal current yield. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 100 juta dengan tingkat kupon 10% yang dibayarkan dalam 2 kali setahun. Nah, seorang investor membelinya pada harga 90 juta, yang artinya 90% dari nilai nominalnya. Berapa current yield obligasi tersebut? Jadi, dirumuskan dari current yield adalah K dikali N dibagi NO. Nah, current yield itu dengan keterangan presentasi dari current yield, K itu adalah presentasi dari tingkat kupon, dan N itu nominal obligasi, dan NO itu adalah harga pasar obligasi. Nah, bunga kupon kan rumusnya itu K dikali N ya. Berarti 10% dikali nilai nominalnya sebesar 100 juta, maka didapat presentasinya itu 10%, dan nilai NO-nya itu 90% dikali 100 juta sama dengan 90%. Nah, maka dirumuskan jadi current yield sama dengan 10% dikali 100% dibagi 90% dikali 100, maka current yield-nya 11,11%. Jadi, total dari current yield obligasi tersebut sebesar 11,11%. Nah, lalu ada contoh dari soal zero coupon bonds. Nah, di sini soalnya kan berapa harga obligasi dengan zero coupon bond yang mempunyai masa jatuh tempo dalam periode 5 tahun pada nilai 50 juta dengan efektif yield rate senilai 10%. Nah, berarti kan dapat diketahui nih N-nya itu atau jumlah tahunnya ada 5 tahun. Lalu F-nya itu atau nilainya itu 50 juta. Nah, pertama kita harus menghitung V pangkat N-nya dulu dengan rumus 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Nah, I-nya itu interest. Nah, jadi kan 1 per 1 plus 0,10. Nah, 0,10 ini dari efektif yield rate-nya kan senilai 10%. Nah, jadi kan 0,10. Nah, pangkat 5 ini dari jumlah tahunnya. Nah, lalu rumus dari zero coupon bond ini F dikali V pangkat N. Nah, F-nya ini kan tadi nilainya itu 50 juta dikali 1 per 1,10 pangkat 5. Nah, jadi 50 juta dikali 0,6209. Nah, dihasilkan 31.045.000. Lalu ada contoh soal dari durasi modifikasi. Nah, di sini ada contoh soalnya diketahui D-nya ini atau durasi maca ulah itu 3.800. Lalu YTM-nya itu senilai 12%. Nah, ditanya ini D bintang atau durasi modifikasi. Nah, rumus dari durasi modifikasi ini kan D dibagi 1 plus R. Nah, D-nya itu kan tadi durasi maca ulah. Nah, jadi 3.800 dibagi 1 plus 0,12. Maka dihasilkan nilai 3.392,86. Jadi berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa durasi modifikasinya yaitu sebesar 3.392,86. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kita jelaskan tadi cukup jelas. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.